Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pan-islamisme yang merupakan materi kelas 11 mata pelajaran sejarah untuk peminatan kelas IPS. Nah, apa itu pan-islamisme? Pan-islamisme adalah sebuah gerakan yang pernah muncul di dunia Arab pada abad ke-13. Hal ini dilatar belakangi karena era kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Eropa menguasai hampir seluruh dunia, baik itu bagi Asia, kemudian juga bagi masyarakat Afrika. Nah, siapa pencetus dari pan-islamisme? Pan-islamisme ini dimotori oleh 3 tokoh. Jadi tokoh pencetusnya itu pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini lahir di Persia atau Iran, yang isi pikirannya itu bisa dibaca dalam majalah Urwat Al-Wuthqa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Dia adalah seorang filsuf dan juga pembaharu Islam yang mengusung gerakan pan-islamisme. Nah, melalui pan-islamisme ini Muhammad Abduh berjuang untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan juga Afrika. Muhammad Abduh bersama dengan gurunya berupaya menyampaikan isi pemikirannya melalui jurnal Islam yang diterbitkan di Paris pada tahun 1884 yang berjudul The Vilnius Bond, dan juga salah satu judul karya pemikirannya yakni Risalah At-Tauhid. Nah, pemikiran dari Muhammad Abduh ini menginspirasi organisasi Islam. Salah satunya adalah Muhammadiyah yang merupakan organisasi kebangsaan yang berbasis Islam yang pernah ada dan sekarang juga masih ada di Indonesia. Menurut Muhammad Abduh, Islam akan maju bila umatnya mau belajar, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu sains. Itu adalah pemikiran dari Muhammad Abduh. Kemudian, bagaimana dengan pemikiran dari Sayyid Rida? Sayyid Rida ini juga merupakan tokoh dari pan-islamisme yang mengembangkan gagasan modernisme Islam. Nah, Rida atau Sayyid Rida ini mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat Muslim saat itu dibandingkan dengan masyarakat kolonialis Barat. Kemudian Sayyid Rida menyimpulkan bahwa kelemahan dari umat Islam adalah adanya kecenderungan umat Islam untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid. Kemudian minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Sayyid Rida pun berpendapat bahwa kelemahan tersebut bisa diatasi dengan kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Nah, itu adalah pemikiran dari Sayyid Rida. Kemudian bagaimana latar belakang dari munculnya pan-islamisme? Pan-islamisme itu muncul karena adanya ekspansi militer, ekonomi, dan kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat di negara Islam, yakni di Timur Tengah. Nah, artinya ketika bangsa Eropa melakukan era penjelajahan dunia,
Mereka pun berupaya untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah-wilayah di negara-negara Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam. Kemudian latar belakang munculnya pan-islamisme adalah adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Golongan di sini salah satunya adalah perbedaan dari madhab yang dianut atau yang dipegang oleh masyarakat Muslim. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah munculnya sistem absolutisme dari kerajaan Islam yang menyebabkan kesewenang-wenangan dan penyelewengan-penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Kemudian latar belakang yang keempat adalah perkembangan intelektualitas umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Nah, inilah yang mengakibatkan dunia Islam pada abad ke-20 mengalami keterpurukan dan memunculkan sebuah gerakan pan-islamisme. Kemudian pan-islamisme itu tujuannya untuk apa sih? Nah, pan-islamisme ini bertujuan untuk menegaskan kembali landasan-landasan umat Islam dan membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang pemikiran dari Muhammad Abduh dan juga Syed Riza. Dan bagaimana dengan Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan tokoh pencetus pertama dari pan-islamisme. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, musuh utama kemajuan umat Islam adalah penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, umat Islam harus memiliki persatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam. Nah, tujuan yang ingin dicapainya yakni 1. Menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam, menghilangkan sifat kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam, membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat, serta membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Selanjutnya, bagaimana pengaruh dari pan-islamisme? Pan-islamisme ini kemudian menyebar dan mempengaruhi tokoh-tokoh kebangsaan dari berbagai macam negara. Yang pertama adalah Arabi Pasha dari Mesir. Arabi Pasha memimpin gerakan perlawanan melawan Inggris karena Mesir pada saat itu dijajah oleh Inggris. Kemudian Reza Shah Pahlavi dari Iran berusaha menyatukan nasionalisme Iran dengan ajaran Syiah. Selanjutnya ada Hawari Boumediene dari Aljazair yang menggagas sosialis nasionalis Islam di Aljazair. Dan juga tokoh dari Indonesia yakni Haji Omar Said Tjokro Aminoto. Nah, Haji Omar Said Tjokro Aminoto ini mendirikan Sarekat Islam. Tujuannya untuk menggalang persatuan umat Islam dalam melawan nasionalisme Belanda. Dan pada akhirnya dari tokoh-tokoh tersebut, dari Arabi Pasha, Reza Shah Pahlavi, Hawari Boumediene, Haji Omar Said Tjokro Aminoto, maka pemikiran-pemikiran dari umat Islam dari berbagai macam negara tersebut mulai terbuka dan muncullah upaya-upaya untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, itulah yang bisa disampaikan tentang pan-islamisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.